Masih menggunakan seragam SD, 10 bocah ini digiring ke Mapolsek Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Pemirsa, selalu awasi aktivitas anak Anda saat di luar rumah. Di Ponorogo, Jawa Timur, 10 bocah SD harus berurusan dengan polisi setelah patungan uang untuk meracik ratusan petasan. Masih menggunakan seragam SD, 10 bocah ini digiring ke Mapolsek Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Ke-10 bocah ini diamankan dalam razia petasan di Desa Jimbe, Jenangan. Polisi menemukan ratusan selongsong petasan, mesiu, dan balon udara. Jumlah barang bukti yang mencapai ratusan ini menggegerkan warga. Publik tidak menyangka jika pembuatnya masih anak-anak, usia SD dan SMP. Saat memberikan keterangan di kantor polisi, para bocah ini mengaku patungan uang untuk membeli bahan mesiu, pembuat petasan, dan peralatannya. Rencananya akan digunakan saat Lebaran nanti. Setelah kami amankan di Polsek, kami interogasi dari anak-anak itu menurut dari medsos, belajar dari medsos, melihat HP, terus diaplikasikan bersama-sama di rumahnya anak-anak tersebut. Setelah dimintai keterangan, ke-10 anak diberi pembinaan dan diserahkan kembali ke keluarga. Korban. Razia petasan di Ponorogo digelar pasca peristiwa ledakan petasan yang menewaskan 2 orang beberapa waktu lalu. Pemirsa, 2 oknum polisi berpangkat AKP dan Aibtu yang masing-masing menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba dan Kanit 2 Res Narkoba Polres Toraja Utara diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Keduanya terbukti menerima setoran uang dari bandar narkoba. Dua oknum polisi berinisial AKP AE dan Aibtu N menjalani sidang lanjutan Komisi Kode Etik Polri yang digelar di ruangan sidang Propam Polda Sulawesi Selatan setelah terlibat dalam peredaran kasus narkoba. Keduanya merupakan Kasat Reserse Narkoba dan Kanit 2 Res Narkoba di jajaran Polres Toraja Utara yang terbukti secara sah dan meyakinkan menerima setoran uang dari bandar narkoba. Dari hasil penyidikan diketahui terdapat setoran uang yang diterima mencapai lebih dari 100 juta rupiah baik secara tunai maupun melalui transfer. Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela serta sanksi administratif penempatan di tempat khusus selama 30 hari dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Kepolisian Republik Indonesia. AE, dia tidak mengakui. Dia semua membantah, tapi kita bisa buktikan bahwasannya pertemuannya dengan bandar atas nama inisial O maupun A itu ada di Hotel Rotterdam. Kapolda juga menghimbau seluruh personel Polri untuk menjaga integritas dan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkotika. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Militer Iran berjanji akan meratakan Israel dengan meluncurkan seluruh rudal peledak seberat 1 ton. Targetnya akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel. Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Allah.
Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir. Ya, meskipun di tengah pertahanan udara Iran yang terus melepaskan tembakan, seorang reporter tetap menjalankan tugasnya. Ya, seorang reporter Iran tetap melakukan tugasnya, menyampaikan laporan saat pertahanan udara Iran terdengar melepaskan tembakan. Reporter bernama Yosef Salami ini tetap berdiri di tengah lautan masyarakat yang membawa bendera Iran. Dirinya menggambarkan suasana di tempat dirinya bertugas, bahwa masyarakat Iran tetap tegak berdiri dan tidak takut. Dalam laporan yang disiarkan langsung tersebut, Yosef juga menyatakan kesetiaan masyarakat Iran kepada mendiang Khamenei. Ya pemirsa, berburu takjil seolah menjadi tradisi yang tidak terlewatkan. Nah, di Kota Padang, Sumatera Barat terdapat satu kuliner khas yang selalu dinanti dan hanya muncul sekali dalam setahun, yakni kue talam bongko. Kudapan manis legendaris ini selalu menjadi buruan warga saat berbuka puasa. Berikut liputannya. Setiap daerah tentunya memiliki kuliner legendaris yang hanya ada saat bulan Ramadan saja. Seperti halnya kue bongko khas Sumatera Barat. Takjil legendaris yang memiliki rasa manis dan gurih ini selalu diburu pengunjung. Proses pembuatannya tergolong sederhana namun membutuhkan ketelatenan lantaran adonan tepung beras dicampur dengan perasan daun pandan alami dimasak hingga mengental. Berbeda dengan kue bongko di daerah lain, bongko palinggam ini disiram gula merah dan santan kelapa sebelum akhirnya dibungkus. Sensasi rasa manis dan tekstur lembutnya membuat kudapan ini selalu ludes di serbu pembeli. Hari biasa pesanan aja. Kalau memang khusus di bulan puasa 400 sampai 500 porsi. Tak perlu merogoh kocek dalam, satu porsi kue bongko ini dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Nah, bagi Anda yang sedang berada di Kota Padang, tak salah mencicipi manisnya kue bongko sebagai teman berbuka puasa bersama dengan segelas teh hangat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli menggelar kegiatan sosial di bulan suci Ramadan di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta Barat. Kegiatan sosial berupa pesantren kilat dan santunan dihadiri oleh puluhan anak yatim piatu. Puluhan anak yatim piatu sangat antusias mengikuti kegiatan pesantren kilat di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta Barat. Kegiatan yang digelar PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli dan Kelurahan Kedoya Utara ini memberikan pembinaan nilai-nilai keagamaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan berbagai macam lomba bernuansa religi. Pada kegiatan ini, MNC Sky Vision juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Harapan kami kegiatan ini dapat berkelanjutan, yang mana kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif sehingga kedepannya juga masyarakat dapat merasakan hal yang sama dalam program CSR ini. Alhamdulillah PT MNC Sky Vision dengan MNC Peduli itu telah mengadakan ketiga kalinya pada tahun ini, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya tetap PT MNC jadi mendukung kegiatan ini.
PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program sosial yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan pemberdayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.